Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya dalam seminggu ini? Adik-adik pasti sehat-sehat semua. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kami datang kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan dalam kehidupan kami dari hari-hari kemarin hingga pada hari ini. Engkau telah pimpin dan menyertai kami. Ya Bapa, pagi ini kami datang bersungkur dan bersujud di hadapan-Mu untuk kami akan memulai ibadah online kami PLKPT. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati adik-adik teruna kami bersama keluarganya yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati mereka. Pimpin, jaga hati dan pikiran mereka untuk mereka sungguh-sungguh hadir di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba yang akan memberitakan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Pimpin dan berikan hamba hikmat daripada-Mu agar hamba bisa memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, terambil dari Yoel 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-20. Kita buka dari Yoel 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Kalau adik-adik sudah dapat semuanya, kita akan baca bersama-sama mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-20. Ya, adik-adik sudah dapat semuanya. Kita mulai baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumlah perkumpulan raya,
kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Dan juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang, juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca pembacaan firman Tuhan kita dari Yoel 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Nah, adik-adik, Yoel ini adalah salah satu nabi utusan Allah. Dia diutus Allah untuk menjalankan misi pelayanan Allah atas bangsa Yehuda yang pada saat itu sedang mengalami bencana yang luar biasa. Siapakah Yoel ini? Yoel bin Petuel, yang berarti Yoel anak Petuel. Nama Yoel berarti Yehova, yang artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Yoel bernubuat di kerajaan Israel bagian selatan, yaitu bangsa Yehuda. Adik-adik, kita bisa lihat lagi apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Bencana-bencana yang dialami oleh mereka pada saat itu adalah bencana yang paling luar biasa buat bangsa Yehuda. Karena dahulunya bangsa Yehuda juga pernah mengalami bencana, tapi tidak separah bencana yang pada saat itu mereka alami. Apa aja sih bencana-bencana yang terjadi pada bangsa Yehuda? Kita bisa melihat kembali bacaan kita tadi. Adik-adik sudah baca bahwa bencana yang terjadi itu adalah tulah belalang atau hama belalang. Juga ada kebakaran dan juga ada kekeringan. Kalau kita lihat kembali apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda, kalau kita melihat hama belalang, apa sih hama belalang itu? Bangsa Yehuda pada saat itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Mereka itu terkenal dengan banyaknya gandum, anggur, juga minyak. Dan ketika mereka mengalami bencana luar biasa itu, semuanya habis karena tulah belalang yang terjadi pada saat itu. Dimakan habis segala tumbuh-tumbuhan, juga sampai biji-bijian, sampai ke lumbung-lumbung, juga rengkiang-rengkiang, semuanya habis dan kering. Dan bangsa Yehuda pada saat itu benar-benar sangat terpuruk. Dengan keterpurukannya mereka, Allah mengutus Nabi Yoel untuk berada di tengah-tengah bangsa Yehuda untuk menjalankan misi pelayanan Yoel pada saat itu untuk menguatkan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda pada saat itu sangat terjatuh sekali karena mereka tidak percaya dengan apa yang mereka alami pada saat itu. Karena buat mereka adalah bencana pada saat itu sangat luar biasa dan membuat mereka sangat terpuruk. Hama belalang pada saat itu benar-benar memakan habis semua yang dimiliki oleh bangsa Yehuda. Tumbuh-tumbuhan habis kering, juga lumbung-lumbung habis kering. Mereka begitu kaget dan terkejut luar biasa. Dan akhirnya dengan datangnya Yoel untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka, untuk menguatkan mereka, di situ mereka sadar bahwa
Allah benar-benar mengizinkan semua ini terjadi untuk membuat mereka introspeksi diri, untuk membuat mereka kembali taat kepada Allah. Adik-adik, apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda dengan segala bencana-bencana yang terjadi kepada mereka sehingga membuat mereka terpuruk. Dan adik-adik kita juga merasakan apa yang terjadi pada saat ini yang terjadi di bangsa Indonesia, yaitu bangsa kita di mana kita tinggal. Adik-adik tahu apa yang kita alami selama ini, yaitu kita di rumah aja nih dengan adanya pandemi COVID-19. Kenapa kita dirumahkan? Yaitu supaya tidak terjangkit terus-menerus, banyak orang yang terjangkit terus-menerus dengan virus corona. Semua aktivitas dikurangkan satu persatu. Banyak yang dirumahkan, sampai adik-adik juga belajar di rumah. Ya, adik-adik, kejadian terjadi oleh bangsa Yehuda pada saat itu, kita juga mengalaminya. Mereka sangat terpuruk, bahkan yang sudah susah semakin susah. Karena dengan terjadinya bencana yang mereka alami, akhirnya berpengaruh kepada perekonomian mereka. Juga berpengaruh kepada ditiadakan ibadah-ibadah. Nah, apa yang mereka alami, kita juga mengalaminya pada saat ini. Kita juga merasakan betapa susahnya kita pada saat ini. Orang-orang di luar sana yang sudah susah semakin susah. Perekonomiannya, keuangannya yang benar-benar terbatas semakin sangat menurun, bahkan tidak ada sama sekali. Dan adik-adik, bagaimana sih kita sebagai anak-anak Allah bisa melihat dan menanggapi bencana yang kita alami pada saat ini? Pandemi ini kita nggak tahu akan berakhir sampai kapan. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita harus yakin dan kuat, kita harus beriman kepada Allah, kita harus fokus kepada Allah, bahwa kita yakin dengan pergumulan yang kita hadapi saat ini, itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Itu semua yang kita alami pada saat ini tidak lepas dari cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa kita rasakan sampai pada saat ini. Adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa orang yang beriman tidak pernah takut terhadap masalah. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan sudah kita dengar pada pagi hari ini. Sebelum mengakhirinya, kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kembali ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dari firman Tuhan kita dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Bapa, terima kasih atas pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menjaga hati dan pikiran kami, terutama untuk adik-adik teruna kami bersama keluarganya di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Bapa, firman-Mu ini benar-benar diterapi oleh adik-adik teruna kami. Bukan mereka hanya sekedar mendengar saja, tapi mereka juga bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami akan kembali ke aktivitas kami selanjutnya. Pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak akan mempersilakan adik-adik untuk ikut ibadah selanjutnya bersama keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.